Dahulu kala, di sebuah sabana yang luas dan keemasan, hiduplah seekor kucing liar yang gagah bernama Karkal. Dengan bulu berwarna pasir, telinga berumbai hitam, dan tatapan mata yang tajam, ia adalah pemburu paling disegani di seluruh negeri. Tak ada mangsa yang bisa luput dari kejaran dan lompatan akrobatiknya. Siang dan malam, Karkal menjelajahi wilayahnya, memastikan tak ada satu pun makhluk yang berani menantang kekuasaannya. Ia bangga dengan kekuatannya, bangga dengan reputasinya sebagai raja pemburu yang tak terkalahkan. Setiap langkahnya penuh percaya diri, setiap aumannya mengirim getaran ketakutan ke seluruh penjuru sabana. Baginya, dunia adalah arena perburuan, dan ia adalah juaranya. Namun, di antara rerumputan tinggi yang sama, hiduplah seekor burung puyuh kecil yang cerdik. Tubuhnya mungil, bulunya berbintik-bintik coklat, memudahkannya menyatu sempurna dengan tanah dan semak belukar. Ia mungkin tidak punya cakar tajam atau taring yang mengancam, tetapi ia dianugerahi akal yang luar biasa dan hati yang berani. Burung puyuh ini adalah ahli dalam kamuflase dan strategi. Ia tahu setiap jengkal tanah, setiap lekuk bukit, dan setiap hembusan angin. Ketika para penghuni sabana lain berlarian panik mendengar langkah Karkal, si puyuh justru tetap tenang, mengamati, dan berpikir. Ia percaya bahwa ukuran bukanlah segalanya, dan kecerdasan seringkali lebih tajam daripada cakar terkuat sekalipun. Suatu hari, kesombongan Karkal mencapai puncaknya. Ia mengumumkan sebuah tantangan kepada seluruh penghuni sabana. Aku adalah pemburu terhebat, aumnya. Siapapun yang bisa bersembunyi dariku hingga matahari terbenam akan aku akui sebagai makhluk paling cerdik dan tidak akan pernah kuburu lagi. Banyak hewan mencoba, dari kelinci yang gesit hingga kijang yang cepat. Namun, satu persatu, mereka semua ditemukan oleh Karkal sebelum senja tiba. Tawa Karkal menggema, semakin membesarkan egonya. Ia merasa tak terkalahkan, tak ada yang bisa menandingi kehebatannya. Melihat kesombongan Karkal, si burung puyuh kecil memutuskan untuk menerima tantangan itu. Kabar ini disambut tawa oleh hewan-hewan lain. Bagaimana mungkin burung sekecil kamu bisa mengalahkan Karkal? Cibir mereka. Tapi puyuh tidak goyah. Dengan tenang ia berkata, kekuatan tidak selalu terlihat dari ukuran. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, permainan pun dimulai. Karkal dengan penuh keyakinan mulai mencari, sementara puyuh terbang rendah, mencari tempat persembunyian yang sempurna. Ia tahu ia tidak bisa hanya bersembunyi di semak-semak biasa. Ia butuh sesuatu yang lebih cerdik. Puyuh terbang menuju Karkal yang sedang sibuk mengendus jejak. Dengan sangat hati-hati dan nyaris tanpa suara, ia tidak bersembunyi di kejauhan. Sebaliknya, ia mendarat dengan lembut tepat di punggung Karkal, di antara kedua bahunya. Ia merapatkan tubuhnya. Bulunya yang berwarna tanah menyatu dengan bulu Karkal yang keemasan. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Satu gerakan salah saja, maka tamatlah riwayatnya. Tapi ia percaya pada strateginya, percaya bahwa tempat paling tak terduga adalah tempat persembunyian yang paling aman. Karkal mencari kemana-mana. Ia mengendus di balik setiap batu, melompat ke atas setiap gundukan tanah, dan mengintip ke dalam setiap lubang. Ia menjelajahi seluruh wilayahnya, dari ujung padang rumput hingga tepi sungai. Ia begitu fokus mencari di kejauhan, menggunakan mata dan telinganya yang tajam untuk mendeteksi gerakan sekecil apapun di hadapannya. Ia tidak pernah berpikir, bahkan sedetik pun, bahwa mangsa yang dicarinya berada begitu dekat, menempel di punggungnya sendiri. Si puyuh di atas sana hanya bisa menahan napas, merasakan setiap gerakan otot sang predator di bawahnya. Waktu terus berjalan, matahari mulai condong ke barat, melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Karkal mulai merasa lelah dan frustrasi. Ia sudah memeriksa setiap tempat yang bisa ia pikirkan. Namun tak ada tanda-tanda si puyuh kecil. Kepercayaan dirinya mulai goyah. Bagaimana mungkin seekor burung kecil bisa menghilang begitu saja? Ia duduk di atas sebuah bukit, menatap cakrawala dengan putus asa. Saat itulah, matahari benar-benar terbenam, menandakan akhir dari tantangan. Karkal telah gagal. Ia mengaum, bukan lagi dengan kesombongan, melainkan dengan kekecewaan. Tepat pada saat itu, si puyuh dengan lembut terbang dari punggung Karkal dan mendarat di hadapannya. Karkal terbelalak kaget, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia marah, merasa dipermalukan. Kamu curang, geramnya. Namun puyuh menjawab dengan tenang, aku tidak curang, aku hanya menggunakan akalku. Kamu begitu sibuk mencari di tempat yang jauh, sampai lupa memeriksa tempat yang paling dekat dengan dirimu sendiri. Kata-kata puyuh menyadarkan Karkal. Ia menatap burung kecil di hadapannya, bukan lagi dengan amarah, tetapi dengan rasa hormat yang baru. Sejak hari itu, Karkal menjadi lebih bijaksana. Ia belajar bahwa kekuatan fisik bukanlah segalanya. Ada kecerdasan, keberanian,
dan kerendahan hati yang juga merupakan kekuatan besar. Sesuai janjinya, Karkal tidak pernah lagi memburu si Puyuh. Mereka bahkan menjadi sahabat yang tak terduga. Karkal melindungi Puyuh dari predator lain, dan Puyuh sering memberikan nasihat bijak kepada Karkal. Legenda mereka menyebar ke seluruh sabana, menjadi pengingat abadi bahwa yang kecil pun bisa mengalahkan yang besar dengan akal, dan kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Kisah mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan siapapun dan untuk selalu melihat lebih dekat, karena solusi seringkali berada di tempat yang tak pernah kita duga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka dan berlangganan.